Oh, Bapak kalau lihat di medsos kan ditawarin Anda kalau membutuhkan tongkang, membutuhkan LCD, kita udah siap nih, ready kan gitu kan. Oh, secara Ah, marketing. ya, secara marketing. Marketing itu memang awal-awal tuh susah. Kalau Indonesia itu kebanyakan koneksi. Ya bisa dibilang lebih banyak koneksi lah. Koneksi Saya kenal. artinya pertemanan ya, Pak. Pertemanan. Jadi Kayak benar bisnis. dong, Pak. Jadi makin banyak teman, makin banyak Betul. kerjaan kan, Pak ya. Betul. Ini kan penting ya, Pak ya. Ya. Ganti Kak Iriana. Bahannya dapat. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Pantengin yuk. Teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa Rally Bisnis itu khusus pertemanan di bidang logistik. Makanya kita harus selalu ketemu teman-teman baru yang menguatkan bisnis kita. Nah, sekarang saya kebetulan kedatangan teman dari bidang pelayaran dengan Pak Roland. Selamat sore, Pak. Pak Roland, gimana Pak Roland? Bisnis pelayaran ya, Pak Roland tuh ya? Gitu Masih kan? oke sih, Pak. Ya. Jadi Pak Roland, teman-teman nih pingin tahu kan, pasti kan. Kita eksplor dulu Pak Roland nih kan. Iya. Pak Roland tertarik di bidang pelayaran tuh awalnya gimana sih Pak? Nah, kalau untuk ke pelayaran sebenarnya tidak disengajain. Gitu. Tidak sengaja Pak? Tidak sengaja ke perusahaan pelayaran. Karena awal-awal itu ya saya tertariknya sih dunia IT ya, dunia programming, dunia teknologi lah, teknologi. Yeah. Itu ketika setelah saya lulus kuliah, mau ke kuliah lah ya, itu ditanyain kira-kira mau bidang apa sih? Ya orang tua pasti tanya dong. Iya, iya. Tertarik di mana nih? Ya kalau saya ngomongnya kan pasti, gua sukanya IT nih. Gua maunya computer science nih. Iya. Ya setelah saya baca-baca brosur ya, paling cocok itu kalau nggak software engineer, itu computer science. Iya. Gitu. Nah inilah saya tawarin nih ke orang tua. Iya. Bu, ini saya tertarik nih di pelajaran ini gitu. Iya. Tapi ya biasa di tahun 2000-an ya masih pakai modem kan, internet masih pakai modem, teknologi belum banyak nih, belum ada. Yang ada kan cuma masih Microsoft ya kalau nggak salah. Ya, Microsoft waktu itu. Microsoft ya kan. Dan orang tua ya nggak setuju karena orang tua ya di zaman itu di tahun 2000-an ya itu ya mereka lebih prefer kalau anaknya itu masuk ke bidang manajemen, bisnis, finance, atau perhotelan lah. Kalau computer science karena setelah kamu lulus itu mau kerja apa? Microsoft. Kalau ditolak sama Microsoft gimana? Kerja apa? Gitu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 deh, 2002 gitulah. Tahun 2002. Iya. Akhirnya masuk ke karena ya saya ngomong ke orang tua sih, saya nggak suka kayak finance itu, saya nggak tertarik gitu. Mending saya sih nggak kuliah daripada mengambil pelajaran yang saya nggak suka. Ya memang sih saya kan orangnya agak inilah, maksudnya kalau saya maunya A ya harusnya A gitu. Gitu. Jadi ya akhirnya mau tidak mau akhirnya orang tua ya mengikhlaskan lah. Ya udahlah nggak apa-apa. Coba deh 1 tahun. Kalau kamu merasa tidak cocok, boleh sih kamu beralih lagi ke finance atau ke bisnis. Ya biasalah orang tua. akhirnya ngambil komputer ya Pak? Akhirnya saya ngambil dari software engineer atau computer science, saya ngambilnya computer science. Ya
Ya. Itu di mana Pak itu? Saya di Universitas New South Wales atau di Sydney, Australia. Di sini. Betul. Nah, itu berapa lama tuh Pak? Itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Di sana. Iya. Nah dari situ kok tiba-tiba tertarik ke bidang ini? Pelayaran apa kerja dulu apa gimana Pak? Kerja ya, sambung ya dari tadi. Setelah saya tamat nih, lulus nih. Memang benar sih orang tua yang dibilang orang tua, lo setelah dari Microsoft lo mau kerja di mana? Nah, itu. Bingung kan? Memang pas keluar ya saya coba apply lah ya, daftar ke Microsoft. Kalau nggak salah itu juga udah mulai Google ya. Iya. Tapi ya nggak ada respon juga sih dari mereka kan. Mungkin ya kurang bagus lah nilai saya kan. Iya. Jadi dari sana ya akhirnya saya cari nih penawaran sampai ke di luar Sydney sebenarnya itu perjalanan sampai saya lupa di mana perjalanan saya ke sampai 2 jam nih ke pelosok-pelosok mencari nih. Mencari apa? Pekerjaan. Oh, Kan kita lihat tuh ada penawaran mencari kerja di ini. Di mana nih? Wih, ini jauh juga nih 2 jam, 3 jam ke sana. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada kerja dulu gitu kan. Ya udah ke sana, langsung aja kan. Dan ada satu PT, ada satu perusahaan di sana kebetulan perusahaan ini ya pas saya ke sana itu agak gelap nih. Gelap banget, ya kan. Ini gimana nih perusahaannya nggak jelas gitu kan. Tempatnya kok gelap banget. Ya akhirnya saya ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin hanya perasaan saya doang gitu loh. Pas saya masuk, akhirnya saya ketemu tuh ada 3 orang tuh di dalam. Udah, saya masuk, langsung di interview tuh, on the spot di interview tentang pengalaman saya kasih deh project saya ini itu, dan ditawarin tuh freelance. Kapan kamu mau masuk terserah, yang penting kamu kelarin job kamu, itu kita akan bayar kamu 1 jam $20. Wih, gede juga $20. Enggak, maksudnya itu udah di bidang logistik apa gimana Pak? Nah, itu bidang IT, masih bidang Oh, IT. IT. Nah, jadi itu kita di bidang web design sih sama membuat aplikasi lah sebenarnya. Yeah. Nah, kira-kira tahu nggak sih aplikasi apa selain Microsoft dan perusahaan IT apa sih selain dari Microsoft dan selain dari apa tuh Google ya? Sebenarnya saya juga nggak ngerti nih. Yang penting ditanya mau nggak kerja startnya hari ini juga. Seneng dong. Ya udahlah, nggak terima. Ya kan, nggak tahu apa yang saya kerjakan nih, project apa sih sebenarnya. Pas kita melihat ya $20 per jam itu kan gede dulu kan. Australian kan berarti kalau kita kali ya bilang 200.000 ya per jam. Lumayan loh, kerjaan pertama juga, dan untuk memperlihatkan ke orang tua saya dapat kerja loh. Jadi tabu seperti kamu nggak akan dapat kerja nih kalau kamu kuliahnya computer science gitu kan. Bisa dapat kerja nih. Tapi setelah saya dapat project pertama, saya lihat depannya itu project apa? Sebenarnya project ilegal. Apa itu? Perjudian. Jadi dulu pas ketika tahun 2000-an itu banyak nih rupanya online gambling. Online gambling itu kayaknya di semua negara mulai deh ketika internetnya itu udah menggunakan kabel ya kalau nggak salah ya. Itu mereka sudah, itu online gambling hampir menjadi sesuatu yang sangat menarik nih bagi konsumen gitu. Nah sekarang Pak Roland yang nyangkut logistik apa tuh pengalamannya itu dari situ? Nah dari sana sebenarnya sih setelah saya kerja di sana, saya sih seperti yang saya tadi bilang itu tidak sengaja. Jadi setelah saya kerja di sana nggak lama saya mendapat tawaran dari teman baik yang kerja di Singapura, di perusahaan logistik. Perusahaan logistik. Ya, jadi dari sana saya akhirnya karena ini kerjanya juga was-wasan gitu, waspada, serba waspada, nggak berani juga ngomong ke orang tua gitu. Akhirnya ada tawaran di Singapura, kerjanya di bidang logistik nih. Wah, ini logistik apa? Kita juga belum tahu nih logistik ini sebenarnya kayak gimana sih. Tapi mereka sudah menerapkan sistem IT-nya, dan saya akhirnya baliklah ke Singapura. Dari Australia saya ke Singapura, dan di Singapura ini saya agak amazed maksudnya
mereka dibanding Australia, ini Singapura ini lebih bisa dibilang 2-3 langkah nih, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif dibanding negara-negara lain. Singapura kan. Ya, logistiknya maksudnya Pak. Logistiknya. Dan itu pengeluaran barang itu semuanya pakai IT. IT. Itu di tahun 2007 itu kita aja nggak ada bertatap muka langsung dengan bea cukai, nggak ada Pak. Udah mulai Online. Jadi Jadi 2007 udah jalan seperti itu. 2007. Iya kan? Dan kalau kita mau apply izin nih, izin BPOM atau izin apalah gitu kan, kita mau ketemu sama orang yang nggak mau. Mereka emailnya cukup katanya. Nggak perlu kamu ketemu saya untuk apa? Kalau kamu ketemu saya, itu berarti kamu udah melakukan pelanggaran yang harus diinterogasi. Nah, jadi janganlah kamu ke sini. Kalau kamu diundang ke sini, berarti kamu lagi melakukan sesuatu kejahatan gitu loh. Pelanggaran gitu. Iya. Nah, sekarang Pak Roland dulu di Singapura, Pak Roland megang bidang apa, Pak? Di Singapura saya di IT-nya. Oh, IT-nya juga. Tetap di IT, tapi di bidang logistik. Jadi kita di sana kita membuat aplikasi untuk inventaris gudangnya, juga untuk sistem memonitor atau melacak truknya gimana, kecepatannya berapa. Apakah truk itu lagi, kan bisa kita call nih dari perusahaan, kamu bisa nggak pick up barang ini? Kadang mereka mungkin lagi malas-malasan gitu ya. Yeah. Jadi kelihatan sebenarnya mereka lagi idle nih, atau travel speed-nya terlalu cepat. Jadi semuanya dipantau dalam satu TV besar gitu. Kelihatan tuh. Mereka juga ada hampir 100 truk sih. Jadi mereka bisa pantau secara ini, dan mereka dari sana mereka bisa susun router besok mau kemana sih. Gitu. Skup bisnisnya apa aja Pak di perusahaan Singapura? Nah itu scope bisnisnya gede, dan mereka ada salah satu logistik terbesar di top 5 lah. Top 5. Nah, jadi mereka termasuk yang involved dalam pengembangan MRT. Oh. Jadi mereka mempunyai crane, kalau nggak salah crane-nya sudah 50 ton ya, sejak itu 150 ton paling besar di tahun 2007. Itu udah termasuk yang udah top banget. Gitu. Mereka punya crane, alat berat, punya truk sendiri, punya kapal sendiri. Punya kapal. Ya, punya gudang sendiri. Gudangnya juga mempunyai gudang refrigerated ya. Untuk store barang-barang seperti Coca-Cola, minuman gitu, atau buah-buahan. Jadi komplit banget sih. Nah, itu berapa lama Pak itu pengalaman di situ? Itu saya di sana 5 tahunan. Lumayan juga ya. Ya, Iya. 5 tahunan. Jadi tapi monitor semua dari IT semua, sistem semua IT itu. sampai Apa Pak Roland yang ngembangin sistemnya apa gimana itu? Oh enggak, kita tim lah, tim di sana besar juga. Di IT system itu ada puluhan orang. Jadi karena sistem itu kita juga nggak melihat hanya kayak inventaris untuk gudang, itu satu sistem tersendiri. Truk satu sistem tersendiri, tapi semuanya ini harus connected jadi satu. Connected. Ya. Ya, jadi ada payroll system semuanya lah. Jadi kita pegangnya semua, kita melakukan maintenance dan upgrading. Upgrading. Ya. Nah kemudian kan udah enak, kenapa kembali ke Indonesia tuh? Nah kebetulan perusahaan keluarga itu sebenarnya perusahaan bisnis pelayaran. Bisnis pelayaran? Bisnis pelayaran. Waduh, berarti udah ada kapal dong ya Pak? Udah ada kapal satu set sebenarnya. Satu set kapal. Iya. Dan kebetulan juga di tahun kalau nggak salah 2012. 2012. Saya diminta untuk baliklah. Kamu kan udah ada pengalaman nih di logistik, plus minus ngerti dong tentang kapal. Gitu. Dan ya biasalah kalau anak udah di luar negeri malas balik gitu loh. Ya kan. Udah enak lah pergi di Singapura kan. Pas gitu. Gak apa-apa, kamu dari orang tua bilang, kenapa lo nggak ini dulu deh ke 6 bulan dulu deh ke Indonesia, ke Jakarta. Gitu. 6 bulan dulu. 6 bulan berarti saya harus harus keluar dari bisnis sekarang, maksudnya pekerjaan sekarang harus 6 bulan di Jakarta. Dan itu memang decision yang agak susah. Saya harus kayaknya hampir 6 bulanan sih untuk mikir, akhirnya ya terpaksa saya resign, saya balik. Balik ke Jakarta. Dan memang sih setelah melihat kondisi Indonesia itu
jauh dah. Compare dengan Singapura itu dibandingin nih gak ada apa-apanya Indonesia. Oh gitu ya. Betul. Jadi kan di sana sudah sistemnya udah modern ya, sudah Sudah IT, modern. sudah digital. Nah sekarang begitu balik ke Indonesia gimana Pak? Apa nggak? Ya memang mental harus kuat sih. Pertama kalau iya. mental kuat harus nekat juga kalau di Indonesia. Nah itu Pak di sana apa yang dikerjakan begitu datang ke Indonesia? Itu kan tadi perusahaan pelayaran ya Pak. Nah, sebenarnya ini di luar ekspektasi ya. Ya. Pas saya balik take over bisnisnya family business, semua staff mengundurkan diri. Semua staf mengundurkan. Semua staff mengundurkan diri. Ya. Dia nggak tahu alasannya apa. Mungkin bisa aja karena nggak mau ada perubahan atau mungkin ada juga kesalahan dari saya. Kita nggak tahu lah. Cuman yang katanya resign alasan sudah mendapat pekerjaan di tempat lain. Nah, jadi akhirnya itu juga agak dilema sih. Makanya bidang Bapak begitu datang ke perusahaan orang tua sendiri ya, bidang pelayanan, apa yang pertama ditanganin? Itu Apa langsung memimpin apa gimana? Sebenarnya saya masuk ke perusahaan itu langsung disuruh belajar dulu. Oh, belajar. Sebenarnya seperti apa sih perusahaan pelayaran ini? Agak beda loh dengan Singapura. Beda ya? Beda. Padahal kan Singapura juga ada perusahaan pelayarannya kan ada. Iya, cuman ya cara penanganannya Bedanya efisien di mana banget. Pak? Bedanya di mana? Bedanya pertama sih secara teknologi ya pasti udah beda. Di sini kan semuanya serba manual. Di sana kan semuanya kita pantau secara online. Apa yang kita mau semuanya ya mau ke custom, ke instansi itu kita nggak perlu ketemu. Kita tinggal masukin ke sistem pelabuhan. Besok udah diminta nih. Besok mohon di pick up kargo atau kargo kamu nih jam sekian. Nah, kita tinggal Sekarang pick up. kapal yang milik orang tua tuh standarnya di mana Pak? Di mana-mana sih, maksudnya kita pasti mobile ya. Yeah. Tapi lebih banyak operasi di Sumatera, di Kalimantan, dan di Batam gitu. Karena kita lebih banyak di sawit ya. Oh kerjanya di sawit ya, kapal untuk pengangkutan sawit ya Pak? Minyak sawit. Ya. Minyak sawit. Betul. Dan itu sih jadi yang saya balik tanganin itu sebenarnya saya mau belajar nih gimana sih kira-kira sistem di Indonesia apakah berbeda atau apa. Malah bukan itu yang saya dapat karena semua karyawan saya resign, akhirnya yang saya harus kerjain itu ya membangun SDM kembali nih. Gimana sih saya harus membangun SDM dengan dari nol nih? Tadi saya tinggal admin tinggal dua admin tanpa operasional, tanpa orang HSE, tanpa orang procurement segala macam nggak ada nih. Nah, tapi ya oke juga sih dengan itu ya akhirnya saya seperti yang saya bilang saya orangnya nekat gitu. Ya nekat juga agak kecewa dan agak dilema gitu. Maksudnya apakah saya harus balik nih? Kalau saya balik ke Singapura bisa aja karyawan ini nggak akan resign, akan kembali. Dan perusahaan saya nggak ada. Kalau di perusahaan pelayaran titik-titik yang penting Pak, SDM yang penting itu di apa Pak? Di operational handling apa di mana Pak ini? Kalau pelayaran itu dibagi tuh. Jadi ada yang urus deck, jadi itu port captain. Udah itu ada engineer, itu kita namanya port engineer, orang darat yang memonitor semua maintenance di kapal untuk mesinnya. Kalau port captain itu untuk deck itu. Dan pasti harus ada procurement dan harus ada crewing officer. Ya untuk internal kapal ya. Kapal. Nah untuk urusan tadi apa muatan, penyandaran operasionalnya, nah itu gimana Pak? Itu kalau untuk penyandaran segala macam itu kan kita ada port kapten yang akan berhubungan dengan agensi, ship agency. Untuk penyandaran itu ya mereka yang akan koordinasi lah, ship agent yang tahu kapan sandar kapal jadwalnya masuk, kapan jadwalnya keluar, kapan bongkar, kapan sandar segala macam. Gitu. Maksud saya gini Pak, Bapak kan mengoperasikan kapal, berarti harus semua lini itu Bapak kontrol kan? Betul. Dari mulai muatannya. Schedule kapal datang, schedule kapal jalan kan gitu kan. Betul. Nah itu kan internal pengelolaan kapal itu kan itu yang paling berat apa Pak? Paling berat itu sampai sekarang ya titik sekarang ya itu engine. Oh engine. Engine itu paling malah berat. Engine Engine paling berat.
Saya pikir muatan, Pak. Muatan enggak. Muatan itu kebetulan muatan itu kita pakainya surveyor. Jadi ada surveyor datang, yang penting muatan berapa mereka akan hitung berdasarkan density, berdasarkan kan ada berat jenis nih, Yeah. beda temperatur, berat jenisnya beda. Dan itu juga kita biasanya limpahkan pekerjaan itu ke surveyor. Dan surveyor itu ya nggak mahal-mahal amat. Ya, maksud saya ke ordernya, Pak. Order muat untuk kapalnya. Kan marketingnya, sekarang ya. salesnya. Salesnya. Kan sekarang kebanyakan kapal-kapal ini kan bingung cari muatan. Coba Bapak kalau lihat di medsos kan, ditawarin, Anda kalau membutuhkan tongkang, membutuhkan LCT, kita udah siap nih, ready, kan gitu kan. Oh, secara marketing. Ya, secara marketing. Marketing itu memang awal-awal tuh susah. Kalau Indonesia itu kebanyakan koneksi. Koneksi ya? Koneksi daripada yang ya bisa dibilang lebih banyak koneksi lah. Koneksi Saya kenal artinya pertemanan ya, Pak? pertemanan. Jadi Karena benar bisnis. dong, Pak. Jadi makin banyak teman, makin Betul. banyak kerjaan kan, Pak ya? Betul. Ini kan penting ya, Pak ya? Betul. Ya, jadi gimana, Pak, secara koneksi tadi? Koneksi itu Koneksi orang tua apa gimana, Pak, awal-awal? Jadi udah given gitu, udah datang terus. kebetulan nggak seperti itu. Ya. Gitu. Jadi kalau di perusahaan pelayaran itu memang agak keras lah. Mungkin sama juga di freight forwarding. Ya. Marketing keluar, semua customer ikut. Pasti gitu. Ya kan? Iya. Sales kita keluar, oh pasti Satu set ya? pasti ikut nih semuanya nih. Iya. Customer-customernya nih. Iya. Ya kan? Nah, itu yang kita buat itu yang salah satu masalah yang saya hadapin. Ya kan? Jadi gimana saya solve ini? Makanya saya nge-build komunitas sendiri. Nah, ini. Buat satu komunitas gimana kita semuanya kayak rally bisnis, cuman lebih ke online. Jadi saya sama Bapak kita bisa connect di dalam. Sekarang kan model seperti WA group ya, WA group segala Iya, macam. iya. Jadi itu Bapak buat komunitas tuh atas dasar ya memang untuk itu ya, Pak, untuk ketemu teman ya, banyak muatan juga kan. Betul. Tujuannya ke sana ya, Pak. Betul. Dulu ya sebelum itu tahun berapa itu, Pak? 2006. 2006. Itu masih gak ada zaman WA group. Oh, belum. Belum ada zaman-zaman seperti WA group apalagi di perkapalan. Jadi kita ketemu klien itu hanya dengan saya kenal Bapak, ya udah. Nanti Bapak kenalin saya ke siapa. Nah, itu yang saya gimana kalau kita bisa satu komunitas, gimana kita dengan siapa aja bisa join dan bisa berinteraksi. Yeah. Tanpa kita harus kenal A, kenalin ke B, kenalin ke C. Tanpa ada jalur yang sangat panjang gitu kan. Itulah saya buat namanya kapalaku.com. Di sana ada bisa Android, bisa iOS. Jadi di sana siapa aja bisa masuk ke dalam, join. Bapak mau sebagai shipyard, mau menawarkan jasa agensi, mau BBM, Bapak ship owner cari muatan, atau ada cargo owner mau cari kapal, itu semuanya di dalam. Ada di dalam? Ada. Dan member kita udah 4.000 member. Jadi 4.000 member ini ya semuanya sih segala perusahaan yang berhubungan dengan industri maritim. Industri maritim? Ya, jadi Pak Gagan nanti bisa join juga gitu loh. Oh, bisa ya. Jadi saya lihat, Pak, saya pernah lihat ngebuka websitenya Kapal Aku ya, Pak. Di sana kelihatannya tuh segala permasalahan tentang perkapalan itu ada semua di sana, Pak. Betul. Ya, itu. Nah, sekarang isu yang terbesar sebenarnya apa, Pak, di dalam apa? Kapal Saya lihat Aku. membernya kok banyak banget gitu kan. Ya, di Kapal Aku itu. Nah, Kapal Aku ini sebenarnya saya build juga karena masalah saya yang gimana sih masa kita harus ikut koneksinya gitu banyak ya kan, akhirnya ya terjadilah komunitas ini. Dan setelah buat komunitas ini solve problem, keluar problem baru. Problemnya apa? Problemnya ini banyak yang masuk ke dalam untuk untuk menipu sebenarnya nih. Maksudnya menipu gimana, Pak? Nah, jadi abal-abalan. Jadi saya tawarin nih jasa keagenan kapal. Gitu. Jasa keagenan maksudnya gimana, Pak? Jasa keagenan berarti yang ngurus kayak freight forwarding gitu. Ya, tapi kan kita yang lagi cari kan nggak tahu ini siapa.
karena kan nggak face to face. Nah itu ada kelemahan di online. Jadi banyak yang masuk ke dalam, mereka ngedeal secara online semua segala macam. Rupanya ship agent ini sebenarnya bukan ship agent, ini mau nipu doang gitu loh. Oh gitu. Dan akhirnya Enggak kan tadi Bapak mendirikan komunitas kapal aku kan Betul. tadi Pak. Jadi sebetulnya komunitas kapal aku tuh berangkat dari permasalahan Bapak menanganin pelayaran kan. Betul. Nah, di situ kan permasalahan tentang SDM, permasalahan tentang crewing, permasalahan tentang mesin ya. Spare part barangkali kan macam-macam lah saya lihat di situ kan. Nah, tadi cerita tentang muatan, Pak. Apa memang Bapak dapat muatannya dari situ apa gimana? ada juga beberapa dari sana. Dari Ada sana? muatan, iya. Nah, teman-teman lain gimana kan itu apa bebas itu terbuka begitu aja kan Itu- rebutan, Pak. Itu buka bebas, Rebutan dong di sana. rebutan. Iya, pasti rebutan. Yang punya kapal kalau lihat di sana ada posting muatan, ya mereka akan kontak. Yang hubungin juga bukan pelayaran aja, broker banyak. Broker banyak. Broker juga banyak gitu loh. Oh, ikut di sana. Ikut semua karena itu satu komunitas yang terbuka. Jadi kalau kita mau cari relasi ya kita nggak usah harus tanya A refer ke B refer ke C, ya di komunitas gitu aja. Maka sebenarnya relasinya udah banyak banget, 4.000 orang loh. 4.000. 4.000. Jadi Bapak wadahin semua ya termasuk yang broker nakal, Nah, broker yang beneran. betul. Nah, terus banyak kejadian dong Pak dari situ ketahuan Pak. Banyak kejadian di broker nakal itu banyak sekali yang terjadi, dan mereka kita ada satu thread ya tempat mereka posting kejadiannya segala macam, dan itu Nggak pusing Pak itu ngurusin kayak gitu kan banyak komplain juga ke komplain sih ada. ke pendirinya kapal aku ini kan. Iya, komplain-komplainnya sih banyak sih, mereka Iya. sampai posting di Nah thread. gimana Pak ngatasin segala yang kayak macam. gitu? Apa dilempar begitu aja biarin atau gimana? Enggak. Ada diskusinya kalau nggak salah ya di sini. Ada diskusinya tentang itu, dan karena masalah ini kita adalah masalah yang lumayan kritikal, jadi akhirnya saya bangun lagi itu namanya zonasi. Oh. Nah, zonasi ini adalah terusan dari atau extension ya premium platform dari kapal aku. Jadi kapal aku ini mereka bisa register kalau mereka mau verified atau mencari yang lebih legit, itu mereka harus ke zonasi. Nah, zonasi ini kalau dari kapal aku yang mau join ke zonasi itu kita akan meminta data-data perusahaan. Nah sebentar Pak sebelum ke sana nanti kita lihat dulu nih. Sebenarnya kan teman-teman lihat nih Bapak ini kan punya kapal Pak Roland ya. Tadi satu kapal ya Pak. Sekarang udah 6. Sekarang udah 6. Nah, berarti itu pergerakannya itu yang 6 itu setelah kapal aku apa sebelum kapal aku berdiri? Paralel sih, tapi Yang 6 itu ngangkut apa aja coba Pak biar jelas. kita ada satu set itu ngangkut beberapa set itu minyak mentah. Ada minyak minyak sawit dan turunan. Yeah. Ada lagi ngangkut alat berat, terutama alat berat atau barang-barang rig untuk Pertamina juga ada. Barang rig untuk Pertamina. Iya. Ya. Nah, sekarang Bapak itu mengkhususkan untuk kargo-kargo Bapak semua apa dipakai keluar juga, Pak? Kapal itu. Oh enggak, itu juga untuk sekarang lebih banyak keluar. Jadi itu semua barang kapal. Sebelumnya ngangkut Sebulan satu sendiri? kapal untuk ngangkut barang sendiri. barang sendiri. Barang sendiri. Iya. Akhirnya karena ada potensi lebih banyak ya, akhirnya kita berekspansi. Kita membeli kapal karena dari kapal aku kan banyak tuh. Banyak potensinya, peluang. muatan, banyak peluang. Akhirnya kita ya investasi ke kapal-kapal lain. Gitu Pak. betul. Pak, tidak ada persaingan Pak, misalkan Bapak menuju suatu tempat itu kan banyak kapal-kapal lain yang menuju suatu tempat yang reguler itu bukan pesaing Bapak atau gimana? Persaingan sih pasti ada, tapi Indonesia ya setahu kita kan negara maritim. Bisnis Indonesia gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Nggak Maksud saya habisnya, gini pasti Pak, ada. lebih baik menggunakan kapal sendiri atau kapal lain gitu kan? Itu Oh, itu Pak. kalau kita
Jadi kita secara perusahaan, Ya, secara kita kan perusahaan. ada perusahaan trading dan ada perusahaan pelayaran. Kita Oh, Bapak ada trading juga ya? ada. Jadi kita sebenarnya juga ada mencatat kapal orang lain, bukan pakai kapal kita. Oh gitu. Karena kapal kita itu kadang kita lihat lebih ekonomis untuk mengangkut barang orang lain. Kok gitu, Pak? Bisa Nah kebalik. itu, Ini yang agak aneh kan? ya Kan harusnya kapal sendiri itu lebih enak lah kan, lebih jadwalnya juga terstruktur kan gitu kan, Betul. terjadwal. Betul. Kok pakai kapal yang lain gitu? karena kapal saya tuh kebanyakan bukan kapal kontainer ya, yang Oh, bukan kapal. Untuk Bukan domestik kapal. kita kapal lebih ke kapal chemical atau kapal seperti untuk lebih ke project cargo lah. Nah, jadi kalau kita melihat sisi ekonomi, Bisnis tradingnya ke chemical apa ke arah sawit? kita trading di chemical. Ya. Jadi untuk chemical kita menggunakan kapal orang lain karena kebetulan ya harganya lebih murah. Bisa lebih murah ya? Bisa lebih murah karena Kenapa Pak bisa lebih murah dibanding kapal sendiri? Nah, satu itu kapasitas. Kapasitas dan chemical cargo itu lebih memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi dan SDM yang lebih tinggi lah dibanding SDM yang existing gitu. Jadi mereka harus ada chemical awareness segala macam gitu. Dan itu memang barangnya tuh lebih mahal. Jadi kita leave it to the professional. Kadang kita gitu. Daripada kita harus invest orang-orang yang profesional untuk menghandle kargo kita, mending kadang kita lihat lebih efektif itu kita outsource. Gitu. Outsource ke orang-orang yang lebih berpengalaman. Seperti saya ada kargo saya ada kargo kendaraan, saya ada kargo chemical. Ya kalau Bapak Gagan kan pasti jagonya di kargo kendaraan dong atau Yeah. mobil. Yeah. Daripada kita handle, kita nggak ngerti tentang mobil, ya udah mobil saya serahkan ke Pak Gagan. Tapi chemical saya handle sendiri, gitu bisnisnya. Jadi kita leave it to the professional, gitu kadang. Jadi ya kapal kita sama dengan kapal kebetulan trading kita chemical kita ada beberapa yang memang harus clean banget, udah kayak food grade. Nah itu kapal kita masih kurang mampu, akhirnya daripada kita investasi lagi, kita outsource ke kapal orang lain, gitu, yang lebih yang sudah menanganin berpuluhan tahun, gitu. Jadi yang kapal itu Apa lebih besar gitu Pak? Kapalnya apa? Kapalnya sama, sama, cuma lebih orang yang handle itu lebih ngerti, Lebih familiar di lebih situ. familiar tentang cara menghandle kapal tersebut dan kargo tersebut. Nah, yang harganya miliaran dolar gitu. Dan kapal kita itu kita bisa aja kita alokasikan karena speknya agak rendah, kita alokasikan ke muatan-muatan yang lebih cocok dengan harga yang lebih bagus gitu loh. Kadang ya kita nggak bisa melihat kalau semuanya harus kita kerjain sendiri gitu. Yeah. Kadang ya kita lebih murah, lebih efisien, long term lebih bagus lebih to the professional yang lebih ngerti. Ya. Jadi akhirnya saya lihat nih Bapak nih kan tadinya IT ya. Betul. Kita perjalanan IT, kemudian pengalaman di Singapura juga logistiknya IT ya. Betul. Nah, jadi datang ke Indonesia, menanganin kapal juga dibuatnya IT kan. Betul. Jadi websitenya Kapal Aku. Betul. Iya kan? Terus tiba-tiba kok dari website Kapal Aku Bapak kayaknya masih agak kurang nih, ada yang perlu didiriin ya, ke digitalisasi yang sekarang itu. Betul. Itu. Kok Zonasi, tiba-tiba timbul ya ide itu, Pak? Nah, zonasi ini kebetulan timbul juga karena satu pandemi. Pandemi di mana orang nggak bisa ketemu face to face. Jadi kalau Bapak mau presentasi agak susah nih. Mau presentasi kapal saya nih ke misalnya perusahaan besar. Ya. Kan secara Zoom meeting kan gimana presentasi gitu. Enggak, itu tahun berapa, Pak, mendirikan itu zonasi? Zonasi Emang tahun kan lalu. kan belum Tahun lalu. udah pandemi apa sebelum? Idenya pas dengan pandemi. Pas banget dengan pandemi. Pas banget dengan Pas pandemi. banget, jadi setelah Januari 2020. Ini yang zonasi itu. Zonasi ini. Kita Iya. launchingnya baru Agustus 2020. Jadi teman-teman nih Pak Roland ini melihat situasi sekarang kan udah serba digitalisasi, punya ide lagi kan. Di samping tadi Kapal Aku kan,
pergerakan muatannya tadi dari sana, ternyata timbul ide tentang zonasi. Nah, zonasi supaya lebih jelas gimana Pak? Coba platformnya model gimana Pak? Jadi untuk zonasi itu simpelnya itu dia menghubungkan cargo owner dan ship owner. Jadi ship owner pemilik kapal, mereka bisa register kapal-kapal mereka. Cargo owner mereka bisa register muatan-muatan mereka. Oh gitu. Jadi ship owner ini udah seperti gimana? Jadi cargo owner dia akan posting di platform kita, platform zonasi ya, untuk kargo-kargo yang available di hari apa, kargonya berapa banyak, di mana kirim kemana. Nah dari ship owner ini mereka akan melihat kargo-kargo yang cocok dengan kapal dia. Jadi gitu ya. mereka nggak ke-spam juga, maksudnya mereka kalau ke forum kan kita buka 100 muatan, kita harus cek apakah ini sesuai gitu, kan susah. Jadi kalau ini mereka udah difilter, mana yang cocok dengan muatan mereka. Nah, mengumpulkan mereka kan nggak mudah Pak ke dalam suatu sistem gitu kan? Kan timbul mereka saling bersaing kan? Wah, dengan adanya sistem itu dikurung ke dalam sistem Bapak, itu ngumpulinnya gimana Pak? Ngumpulin yang punya kapal Pak. Ngumpulin yang punya kapal. Kalau untuk ngumpulin kapal sekarang kita total Ship owner lah, ship ownernya. Udah 100-an ship owner yang join. Total kapal ya hampir 200. Yang penting ya kita memberikan manfaat. Pasti orang pasti datang join. Kalau kita memberikan manfaat ya, solve issue lah ke mereka. Yang kita tekankan di zonasi ini, ship owner itu jangan terpaku ke satu muatan. Sekarang banyak owner yang kayak dulu kita nih, sawit aja nih. Kalau saya ngomong tentang batu bara udah nggak ngerti. Jadi kalau di sini di zonasi, kapal bapak kalau tanker ya, itu kan bukan aja ngangkut minyak sawit, minyak sawit, fuel, B30, solar. Turunan dari sawit kan ada olein, PFAD segala macam. Sebenarnya kapal itu bisa mengangkut beragam macam muatan gitu loh. Jadi misalkan nih kapal saya dari Jakarta ke Irian ngangkut formalin, ya kan, formalin ke sana. Baliknya itu nggak usah kosong. Baliknya itu nggak harus ngangkut formalin. Baliknya itu bisa ke Sulawesi dulu ngambil CPO, balik ke Surabaya, ke Gresik. Nah, jadi itu juga akan menghemat cargo owner, biaya cargo owner, karena cargo owner yang kebetulan di Sulawesi ada kapal di Irian, datang yuk ke sini ngambil produk saya, dan dari ship owner itu juga profitnya lebih tinggi karena bolak-balik ada muatan. Nah, itulah salah satu yang kita try to solve. Dan kalau cargo owner kan mereka, kalau kita tahu saya charter kapal itu kan ratusan juta Pak. Cargo owner juga takut dong. Tiba-tiba ada yang nawarin kapal, oh ini siapa sih? Gitu kan. Gua nggak kenal nih kapal ini. Mau saya DP 50% yang ngeri. Nah, itulah zonasi. Semua ship owner, cargo owner yang masuk itu harus kita verifikasi dulu. Dan kita verifikasi agak ketat. Kadang sampai menjengkelkan cargo owner dan ship owner itu sendiri. Karena kita kadang ya... Bapak untuk masuk aja udah susah ya itu ya? Susah, jadi... verifikasinya Pak ya? Verifikasinya kita susah. Karena kenapa kita nggak mau sampai... Karena ini ratusan juta ya. Bisnis sekali jalan tuh ratusan Ada juta. broker masuk nggak Pak sebagai ship owner? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Karena Jadi murni pemilik kapal itu ya? Pemilik kapal dan cargo owner. Kenapa? Kita ada minta surat izin. Kalau kapal, surat izinnya pasti siupal. Siupal. Cargo owner pasti surat izin untuk perkebunan, surat izin pertambangan itu ada izin sendiri. Nah, tapi sekarang kita ada satu challenges. Di mana yang tidak ngomong nih, kenapa kita butuh freight forwarder kan masuk ke zonasi. Nah, kenapa? Setelah kita 6 bulan ini, kita melihat bahwa banyak perusahaan seperti perusahaan konstruksi, mereka nggak bisa mendapatkan penawaran dari ship owner yang door to door Pak. Jadi mereka hanya bisa, kalau ship owner kan ngertinya port to port.
Iya. Kalau door to door, cara menghandle crane, cara menurunkan A, B, C, cara menurunkan barang 100 ton, udah nggak ngerti. Kebanyakan ya, bukan nggak semua ya. Kebanyakan mereka hanya tahu saya kirim spot Jakarta sampai Surabaya, udah kamu turunin sendiri. Nah, Enggak, saya Pak yang ingin mengerti itu tadi Bapak ngumpulin kapal segitu banyak, ya. Apakah dengan masuknya ke zonasi itu, Pak, itu sudah banyak kerjaan yang menanti untuk ship owner tadi? Kan mana duluan, cargo owner dulu apa? iya. Itu Pak maksudnya. Kebetulan akhirnya kita ship owner dulu. Ship owner dulu. Ship owner dulu masuk. Ya, itu Iya. memang pertanyaan Itu. bagus sih. Ship owner, cargo owner. Kalau cargo owner nggak ada kapalnya, ngapain saya register gitu? Iya, kan Ship owner nggak ada kargo. Nggak ada kargonya kan, itu cara untuk merangkul dua-duanya itu loh Pak. Betul. Dan akhirnya kita coba ship owner dulu. Yang mau join ke kita. Kebetulan cargo owner itu kita sudah banyak temen gitu lah. Kita sudah banyak karena saya kan bukan di sawit aja. Semenjak saya pegang, saya kenalnya ya berbagai macam cargo owner, dari sawit, dari air berat, segala macam. Dan untuk sementara saya offer kargo-kargo saya yang nggak bisa saya ambil, saya offer ke ship owner caranya. Jadi ship owner itu kalau kamu mau tahu lebih detail, kamu register dulu. Makanya sekarang register sampai 200-an. Dan ada beberapa yang sudah deal di zonasi kita. Gitu, terutama yang sawit lah gitu. Oh, jadi sekarang mereka udah mulai bergerak ya Pak, mendapatkan pekerjaan gitu ya. Betul, betul. Soalnya gini Pak, kalau dari sisi forwarding ya, kita nih kan dari sisi forwarding cargo owner. Jadi dari pengguna jasa kan ngasihlah ke forwarding kan. Untuk mendapatkan kapal itu kok agak repot Pak, dari tangan ke kanan Pak. Tangan ke kanan kan. Jadi kadang-kadang saya nanya, telepon kan, ya, ternyata dia broker, terus gitu, akhirnya ketemu yang punya kapalnya itu susah Pak. Nah, Saya kira dengan adanya zonasi mungkin bisa dibantu Pak itu. betul, itu salah satu yang kita try to solve ya. Itu masalah ya, saya pernah sih dapat kapal saya 5 tangan. 5 tangan. 5 tangan. Nah ini yang repot. Nah, itulah gimana. Kadang bukan kita bilang si broker itu semuanya kurang. Maksudnya itu nggak ngerti. Maksudnya jangan lewat si broker. Banyak si broker yang bagus. Tapi kalau udah 5 tangan repot Pak. Ini jadi harganya itu melambung Pak. Betul. Satu harga, kedua itu banyak terjadi miskom biasanya. Karena 5 tangan, A ke B ngomongnya apa gitu kan, B ke C ke D itu udah beda. Akhirnya kalau di tengah itu ada masalah, akhirnya yang kasihan siapa? Ship owner biasanya sama cargo owner. Ini yang biasa jadi korban. Nah, itu di zonasi itu try to solve gimana kita langsung menghubungkan ship owner dengan cargo owner. Gitu. Tapi kita welcome sih kalau ada ship broker. Kita juga welcome untuk. Makanya Pak, bisnis kargo ya, pengiriman kargo lewat kapal-kapal brickball terutama ya, yang ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah itu, ini kayaknya rumit banget tuh untuk ketemu yang pemilik kapalnya itu Pak. Nah, apakah Bapak ide ini salah satunya itu Pak? Betul Pak, betul. Jadi untuk mengurangin broker-broker tadi Pak, apa gimana? Ya, satu bukan untuk mengurangi broker, tapi lebih untuk gimana cargo owner mencari ship owner yang tepat, yang kadang kita ship ownernya di Jakarta, kita carinya di Irian, kan jauh juga gitu loh. Jadi lebih gimana kita planning, kalau kita kasih ke ship owner nih, mungkin ship owner belum tahu dengan Bapak, bukan susah cari, tapi belum kenal. Iya, belum kenal. Jadi di si platform ini ya kita untuk mengenalin langsung. Dan kadang ya objektif kedua ya, kalau Bapak kargonya di Irian, Bapak yang berarti harus mencari ship owner yang di sekitar Irian, nggak mungkin di Medan gitu kan. Makanya manfaat kita ikutan zonasi itu Pak yang perlu dijelaskan sama teman-teman nih kan. Ya, tadi zonasi ini juga kenapa kita invite freight forwarder? Karena kita melihat freight forwarder itu yang ngerti
ngerti cara menghandle project kargo terutama Iya. dari door to door. Itu yang kebanyakan ship owner aja kadang nggak mampu. Iya. Yang ngerti seluk-beluknya gimana, kadang tempat-tempat yang rawan di mana, kadang ship owner juga nggak tahu kan, kita taunya kirim barang A to Z. Kita Iya. nggak tahu nih di Irian tuh sebenarnya cost-nya lebih tinggi, medan tempurnya tidak semudah yang kita pikirkan. Nah itulah kenapa kita butuh freight forwarder untuk membantu kami nih, jadi partner kami lah Iya. dalam menjalankan platform zonasi. Nah ini kan pembangunan Pak, pabrik ada di mana-mana di pelosok daerah ini. Apakah kapalnya tersedia nggak Pak di situ? Kapal ya, Kapalnya apa aja Pak di situ? kapal kita tugboat, LCT. Yang rutinitas sih enggak ya, yang maksudnya kayak kontainer yang gitu enggak? Kontainer kita enggak. Enggak. Jadi Bapak mengkhususkan kemana tuh Pak? Tongkang, LCT, tugboat, langsung chemical tanker, dan chemical tanker. Ya ini sih yang spesial lah, yang spesialis kargo lah. Ya itu Paling banyak sih tongkang. sekarang yang sudah berjalan kemana aja Pak? Sekarang Yang paling banyak Pak? paling banyak ya Sumatera. Sumatera. Kan ekonomi paling besar, Pak. Jadi Sumatera Kalimantan ini paling banyak sih. Sumatera Kalimantan. Iya, kita masih kesusahan untuk Irian. Walaupun kita ada yang udah register. Maksudnya Irian tuh kapalnya apa apanya? Kapalnya yang sering jalan ke wilayah timur. Iya. Dan dia lagi mencari gimana dia dapat muatan balik. Ini yang kita masih try to solve. Muatan baliknya ini. Dan kita ya tugas kita juga sih untuk mencari pabrik-pabrik apa sih yang ada di wilayah timur, ini yang harus kita approach gitu. Oh, jadi bukan kapal yang rutinitas aja ke sana, yang muatan balik kurangnya ya? Iya, Termasuk kapal-kapal kargo ya? Betul, makanya kenapa semen mahal, Pak. Semen semua mahal karena kapal yang kayak kapal semen, kapal teman saya kan kapal semen tuh kirim ke sana, ke Irian, ke Sorong, baliknya kosong. Ya pasti dilimpahkan kong biaya kosongnya ini ke pengguna, konsumen. Jadi harganya gimana Pak itu kalau gitu? Ya harganya masih mahal. Masih Kecuali kita mendapat muatan balik untuk dia. Nggak usah harus di Sorong. Di sekitar Sorong, di samping mungkin di Sulawesi. Dia bisa balik lagi ke Jakarta. Untuk mengambil barang-barang semen lagi di pabrik. Balik lagi ke Irian. Tuh. Jadi itulah yang kita try to solve juga masalah di sisi harga, biaya logistik yang tinggi ya di Indonesia. Nah sekarang gini Pak, kan ini ibu kota nih pindah ke Kalimantan. Bapak bisa melihat nggak dari pergerakan kapal yang ke arah sana jadi meningkat gitu? Apa Banyak sekarang konstruksi banyak. Pasir semuanya mulai di Kalimantan. Jadi udah ada pergerakan. Udah Pak? ada pergerakan banget Pak. Makanya kita banyak tongkang ini, banyak permintaan juga untuk ke Kalimantan malah. Kayu apa aja lah, semuanya sekarang permintaan tuh Kalimantan Pak, sebenarnya Timur Samarinda sana. Apa Pak ya? Pasir apa gimana? Barang-barang konstruksi, barang-barang pipa, biaya. Sudah mulai bergerak Pak. Dari kapan tuh Pak pergerakannya? Apa sejak dicanangkan? Kayaknya tahun lalu udah Sejak mulai. dicanangkan presiden nih pindah ke sini gitu. Orang berbondong-bondong ke Iya, sana. bangun rumah mungkin, bangun pabrik, gitu? bangun rumah kan udah mulai banyak. Udah Dan mulai banyak banyak. pabrik-pabrik yang sudah mulai pindah ke sana juga sebenarnya kan. Nah, dan salah satu pabrik sawit ya, kalau nggak salah lagi membangun juga di sana. Jadi kalau begitu Pak, dengan pembangunan ibu kota, jadi ada arus balik juga nanti dari sana ke sini kan Pak, ke Betul, depannya. betul. Sekarang mungkin lagi ke sana ya Pak, arahnya Pak ya? Kalimantan. Cuman ya kalau ke Irian ya itu dibutuhkan lah masih dibutuhkan apa nih promosi dari Pemda sendiri deh di sana, gimana mereka mempromosikan ekonomi mereka. Dan Bukan di sana kan banyak sawit juga Pak, sawit apa di Papua itu kan tepung kan, terigu. Kalau dari surveinya Kementerian Perhubungan ya, muatan balik maksimum 30% dari Irian balik ke 30%. 30%. Maksimum kapal kita akan ngangkut 30%. Tidak akan melebihi. Nah, itulah makanya dilakukan tol laut kan, tol laut. Iya. Saya lihat di sana pembangunan kan pesat juga ya di Papua itu sebetulnya kan. Tapi untuk Ya. pabrik kali yang kurang ya Pak. Ya, pabrik kurang. Sebenarnya kita juga nggak harus target ke pabrik ya. Kita targetnya kan industri kreatif juga oke ya. Di Irian, kayak Labuan Bajo kan ada industri kreatif yang akhirnya
Labuan Bajo yang dulu kita ngirain apa Pulau Komodo ya. Ya. Sekarang kan bukan Pulau Komodo lagi. Labuan Bajo. Kalau kita ngomong Labuan Bajo kan Ya. itu pariwisata ya kan. Nah, sekarang kan mulai dibangun pelabuhan, mulai dibangun perhotelan segala macam. Ya. Itu kan nggak Jadi harus kapal industri ada sih. ke arah pariwisata gitu ada? Kapal untuk pariwisata. kapal wisata. Tapi Kapal yang pariwisata. itu nggak termasuk di zonasi ya Pak ya? Pembangunannya dong, tongkangnya. Oh, tongkangnya. Tongkang untuk membangun pelabuhan dibutuhkan tiang pancang. Tiang pancang kan langsung perhotelan, penuh Iya. semen segala macam yang harus ke Labuan Bajo. Nah, ini yang kita target, tapi kita nggak target pariwisatanya. Tapi maksud saya dengan ada pariwisata tanpa pabrik ya, tapi dengan ada pariwisata ya itu akan membangun ekonomi di lokasi sana dengan Nah, oke Pak, Bapak sudah mulai kan tadi dengan punya komunitas kapal aku, kemudian lebih spesifik tentang mempertemukan ya betul. ship owner dengan cargo owner kan. Nah, ini banyak yang dibutuhkan oleh forwarding Pak ya. Terus dari situ Bapak mau melangkah kemana lagi Pak? Sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, ini masuk permulaan sih zonasi. Masih permulaan. Permulaan banget. Jadi kita sebenarnya dari sini kita akan kerjasama dengan shipyard, kita akan kerjasama dengan pelabuhan, gitu. Dan di zonasi sendiri nanti menjadi sebuah directory untuk kapal. Jadi bukan cari muatan aja. Kapal saya rusak nih atau kapal saya mau docking, carinya di mana? Oh, paling dekat di sini. Paling dekat di Kalimantan ya, paling dekat di PT dock di PT apa gitu kan. Juga data-data pelabuhan. Ke depan mungkin kan kita akan embed GPS nih. Ke depan mungkin kita lagi kerjasama. Kita GPS lagi, apa Pak? GPS kapal? GPS tracking kapal. Tracking kapal. Ya, dan kita lagi masih dalam pembicaraan dengan beberapa instansi untuk kerjasama melakukan penerapan IoT, Internet of Things. Jadi ke depan GPS itu sendiri yang sign up ke kita, mereka kapal mereka mungkin ada opsi untuk menanamkan chip ya atau IoT ke dalam kapal mereka dan mereka akan melakukan predictive maintenance. Nah itu gimana tuh? Oh predictive maintenance. Predictive maintenance, jadi bisa melihat suhu, bisa karena kita udah teknologinya. Cuma ya ada teknologi itu ya pasti harus memberikan keuntungan yang lebih banyak gitu kan. Nah jadi visi kita sih jauh ya. Iya. Ya. Tadi dengan pelabuhan apa tuh maksudnya, Bapak? Pelabuhan. Menyatukan ke pelabuhan itu. Pelabuhan itu jadi ke depan. Untuk membaca apa itu Pak? Satu untuk mempromosikan juga pelabuhan-pelabuhan lah. Jadi kapal-kapal itu kadang mereka ada opsi untuk ke pelabuhan A, B, C. Jadi lebih kayak freight forwarding nih. Yeah. Ada pelabuhan ini, ya kan? Yeah. Dan tidak harus ke satu pelabuhan. Mungkin ada opsi ke pelabuhan yang terdekat lainnya dengan tarif, dengan fasilitas yang lebih memadai. Karena pelabuhan kita sebenarnya banyak, ada ribuan pelabuhan. Itu belum ada yang itu Pak, data-data yang basic datanya itu Belum pengumpulan. ada. Indonesia sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum ada data-datanya. Cumanya dari info yang saya terima, pelabuhan di Indonesia itu sebenarnya ribuan, banyak banget, tapi tidak terdevelop. Bisa aja pelabuhan ikan tidak didevelop. Sebenarnya pelabuhan ikan untuk kapal-kapal kecil mungkin bisa digunakan gitu loh. Yeah. Karena nggak ada dipromosikan aja. Jadi orang-orang ke pelabuhan besar doang gitu. Sebenarnya bisa memberdayakan pelabuhan-pelabuhan di sekitar. Jadi sekarang yang terdata kapalnya itu kan dari Bapak tadi 100 member. Itu kapalnya jumlahnya berapa Pak semua tadi? Masih dikit, masih 200 karena 200. kita baru 6 bulan ya bisa dibilang. Ya, 6 bulan. Nah, sekarang seluruhnya kapal di Indonesia ada berapa sih, Pak? 32.000 kapal. 32.000. Lebih dari 32.000 itu per data 2019 di Kemenhub ya, itu 32.000 ke atas. Itu hanya kapal bukan kapal nelayan. Kalau kita tambah sama kapal nelayan, kapal-kapal seperti yacht segala macam, itu 60-an ribu kapal di Indonesia. Luar biasa ya. Ya, jadi kalau Bapak baru data 200 saja. 200. Jadi masih gak ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Belum ada Tapi sudah apa-apanya. memulai ya, Pak ya.
Ya, kita pelan-pelan ke sana. Selama kita memberikan manfaat, pasti orang akan datang. Itu aja sih. Ya, baik Pak. Nah teman-teman, kita kan sudah kenalan dengan Pak Roland. Tadi ternyata banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya terutama gini, banyak teman-teman kan sekarang susah nyari kapal kan. Ketika nyari kapal juga ketemunya broker-broker ya. Tangan 1, tangan 2, tangan, sampai ke tangan 5 baru ketemu tuh. Nah di sana ternyata terjadi banyak permasalahan Pak. Nah sekarang dengan adanya Pak Roland ya membuat semacam platform mempertemukan ship owner dengan cargo owner kan, jadi kita akan lebih mudah ketemu pemilik kapal di tangan pertama. Mudah-mudahan ke depan ya data-data tentang kapal ini akan lebih luas, akan lebih banyak, dan kita bisa mengapalkan ya kargo teman-teman ke berbagai pelosok daerah. Demikian teman-teman, ya nanti ketemu kita di teman lainnya. Terima kasih. Pak Agan, mungkin nanti setelah ini Bapak masuk ke channel saya boleh nggak? Boleh deh. Boleh ya? Boleh. Jadi Ya. Pak Roland ada channelnya Kapal Aku. Nah, kita rally bisnis. Ya, kita kolaborasi. Ya. Siap. Jadi setelah ini Bapak, saya interview Bapak Ya. tentang freight forwarding. Ya. Nanti di Kapal Aku TV ya channel. Siap. Ya. Tonton ya, pantengin yuk teman-teman.